Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa penekanan warta jemaat untuk minggu ini. Yang pertama, langkah-langkah mengikuti ibadah online. Persiapkan diri dan hati kita. Ikut memuji Tuhan dan merespon liturgi dengan baik. Mencatat dan mendengarkan khotbah. Ikut berdoa bersama. Yang kedua, jemaat yang rindu untuk didoakan silahkan menghubungi koordinator sektor setempat atau memasukkan informasi di dalam WA grup jemaat. Yang ketiga, majelis gereja mengingatkan dan menghimbau kita untuk terus mematuhi himbauan pemerintah mengikuti protokol kesehatan. Yang keempat, dalam rangka pelayanan diakonia kepada jemaat yang terdampak pandemi virus corona, majelis jemaat tetap membuka kesempatan kepada kita untuk mendukung saudara-saudara kita dengan memberi persembahan syukur melalui rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama Gereja Toraja Jemaat Dadi, nomornya ada di layar. Yang kelima, persembahan syukur ibadah mingguan dan juga persembahan bulanan, Bapak Ibu Jemaat dapat menghubungi koordinator sektor atau mengantarkan langsung ke kantor Gereja Toraja Jemaat Dadi, Jalan Anumang. Demikian penekanan warta jemaat minggu ini. Tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Shalom, selamat berjumpa di dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Sukacita yang besar, Kristus telah menyelesaikan pekerjaan Bapa yang telah mengutusnya. Roh Kudus pun telah dicurahkan sebagai bukti bahwa Allah sungguh tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu kita diutus membawa damai, cinta kasih, dan menjadi sesama kepada semua orang. Di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kita terus menyatakan panggilan dan pelayanan kita dengan komitmen seperti kasih Kristus kepada kita. Dan tema minggu ini, melayani tanpa pamrih. Marilah kita bersyukur, mengagungkan, dan memuliakan namanya yang kudus. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita angkat pujian, seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Jemaat kekasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dari segala orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Puji Tuhan, salam bagimu juga. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dengan penuh keterbukaan dan dengan penuh kerendahan hati kita datang kepada Tuhan mengakui dosa kita. Kita telah jauh berjalan menikmati kehidupan ini. Semakin jauh perjalanan, kita menyadari semakin besarnya kemurahan, kesetiaan dan kebaikan Tuhan yang kita alami. Namun kita juga selayaknya mengakui
bahwa kita seringkali jatuh ke dalam dosa melalui berbagai cara dan sikap hidup yang tak berkenan kepada Tuhan. Tuhan pun mungkin kecewa terhadap kita. Karena itu saudara-saudara, mari kita membuka diri di hadapan-Nya, menyatakan penyesalan dan memohon pengampunan-Nya. Tuhan, kami berdosa. Kami sungguh-sungguh berdosa. Di hadapan-Mu, Tuhan, kami memohon pengampunan. Ku dengar berkat-Mu turun. Kasih Allah yang sempurna, darah Kristus yang kudus, kuasa Roh yang tak terduga, biar jaya dalamku. Aku pun, sempurnakan aku pun. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Firman-Nya mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Tuhan. Firman-Nya mengatakan, pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Matius 10 ayat 7-8. Kita akan membaca Mazmur 116 secara berbalasan dari ayat 12 hingga ayat yang ke-19. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikan-Nya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Di pelataran rumah Tuhan di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Amin.
Kita meresponnya dengan mengangkat pujian Mazmur 66 ayat yang keempat. Kini ku masuk rumah Tuhan untuk membayar rasakan atas janjiku waktu susah. Ku bawa korban bersyukur. Mari dengarlah sekalian yang takwa pada Allahmu, dilakukannya kebajikan, Dia kabulkan doaku. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Mari bersama-sama kita memohon pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada saat ini di minggu yang Engkau kuduskan bagi kami umat-Mu. Kami sungguh merasakan kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang minggu yang telah berlalu. Dan kini Tuhan di sini kami mau bersyukur kepadamu. Dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, hadirlah di tengah persekutuan kami, kuasai kami. Agar firman-Mu yang akan kami baca pada saat ini Tuhan, dapat menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Kami telah siap sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari Kejadian 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Kejadian 18 ayat pertama hingga ayat yang ke-15. Sabda Tuhan berbunyi, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapatkan kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, berbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang pujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan, mendapatkan engkau pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki,
dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau, dan pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki." Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa, sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan kedua terambil dari Roma 5 ayat 1 sampai dengan 8 yang berbunyi demikian. "Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Haleluya. Jemaat Tuhan, untuk pembacaan Injil, mari kita berdiri dan mendengarkan firman Tuhan ini. Injil Matius pasal 10, ayat 1 sampai ayat 15. Firman Tuhan mengatakan begini. Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan.
Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Amin. Sabda Tuhan Allah bagai biru hujan turun menirana tanah dan tumbuhan langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pada minggu ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, melayani tanpa pamrih. Sorong ina mak kamaya. Saudara-saudara, sesuai standar umum, biasanya dalam memilih dan merekrut calon pegawai, masing-masing perusahaan itu punya kriteria tersendiri. Misalnya, perusahaan memasang kriteria bagaimana kemampuan seseorang, bagaimana keahlian, harus mempunyai pengalaman. Ijazah yang distandarkan itu misalnya D3, S1 atau S2. Membutuhkan pengalaman kerja dan lain sebagainya. Paling tidak bahwa itu standar yang sering dipakai pada saat orang mau menerima karyawan atau orang mau melamar setiap pekerjaan. Tapi rupanya bagi Yesus agak berbeda. Apa yang membedakan? Bagi Yesus ketika pertama kali memanggil para murid dalam pembacaan Injil Matius yang kita baca pada pagi ini, rupanya bukan berdasarkan standar umum yang sering dipakai oleh berbagai kalangan untuk merekrut
ketika itu merekrut murid. Tetapi rupanya bahwa Yesus menggunakan standar yang lain. Kalau sebuah perusahaan merekrut dengan standar-standar tertentu, Yesus tidak memiliki standar. Yesus tidak pasang standar bahwa apa gelarnya, apa prestasinya, bagaimana jabatan nantinya yang akan diduduki atau profesi tertentu, tidak. Tetapi Yesus malah memilih para murid itu berdasarkan kehendaknya. Berdasarkan kehendak Yesus semata. Saudara, sebagian besar murid, kalau kita memperhatikan dengan seksama, rupanya sebagian besar murid yang dipanggil oleh Yesus ketika itu untuk menjadi murid Yesus telah memiliki kehidupan yang mapan. Kalau kita betul-betul menyelami kehidupan para murid sebelum dipanggil oleh Yesus, rupanya ada yang juragan ikan, nelayan ulung. Ada juga yang memang berprofesi sebagai seorang bendahara. Ada juga yang berprofesi sebagai pekerja bea cukai dan lain sebagainya. Namun saudara-saudara, ketika Yesus memanggil mereka dan mengatakan ikutlah aku, segera mereka meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga yang telah mereka kerjakan, mereka bina, mereka bangun selama itu, dan menyertai pelayanan Yesus. Luar biasa saudara-saudara. Mereka kemudian ditetapkan sebagai utusan untuk menyampaikan berita keselamatan bagi dunia ini. Apa yang pertama mereka lakukan? Yesus membekali mereka dengan otoritas Yesus. Apa otoritas itu? Yesus membekali mereka bagaimana mengusir setan dan melenyapkan segala penyakit. Yesus juga menentukan cara pelayanan mereka, yaitu bahwa pelayanan yang mereka lakukan itu adalah pelayanan bersama dengan orang lain. Bekerja bersama-sama dan bersama-sama bekerja. Itu yang Yesus tanamkan dalam pelayanan mereka. Dan tugas mereka adalah melakukan pekerjaan itu ke segala tempat. Tapi bukan berarti dia melakukan berbagai tugas di segala tempat lalu mereka berwisata. Sama sekarang ini banyak orang mau pergi jalan-jalan lalu ada embel-embelnya wisata rohani. Padahal sebenarnya hanya mau jalan-jalan saja. Tapi saya tidak tahu apa itu arti yang sesungguhnya dari yang kita maksud biasa wisata rohani. Nah, dalam melaksanakan tugasnya ada satu hal yang Yesus inginkan dari mereka adalah mereka harus bekerja fokus. Ingat, fokus. Oleh karena itu mereka tidak perlu membawa bekal menurut pembacaan kita. Yesus melarang membawa emas, perak, membawa bekal. Dalam sepanjang perjalanan pelayanan mereka dalam mengemban tugas ketika itu. Nah, karena apa? Yesus mengatakan upah mereka adalah kebaikan hati tuan rumah yang menerima mereka ketika itu. Nah, dalam tugas mereka tentu saudara-saudara tidaklah mulus. Dalam pelayanan mereka tidaklah seperti yang mungkin ada yang bayangkan. Pelayanan itu mulus-mulus saja, tidak. Tetapi justru dalam mengangkat tugas pelayanan mereka, mereka akan menghadapi berbagai tantangan, hambatan, bahkan penolakan-penolakan. Nah, jika dalam pelayanan mereka ditolak, Yesus katakan jangan
mereka membalas dengan kekerasan. Kuasa dan tenaga ilahi yang telah diberikan kepada mereka itu dengan cuma-cuma. Karena itu mereka pun harus memberikan pelayanan mereka itu cuma-cuma tanpa imbalan apapun dalam tugas mereka. Nah, karena itu saudara-saudara, itu yang terjadi di sepanjang pelayanan para murid di awal pemanggilan mereka. Mereka dipanggil, dibekali, dan ditetapkan apa yang mereka akan lakukan oleh Yesus sendiri. Dan mereka bekerja secara fokus dan mereka dituntut untuk bekerja tanpa mendapatkan imbalan atau tanpa mengharapkan imbalan dari apa yang mereka kerjakan dari pelayanan itu. Nah, tentu dalam keseharian kita bersama, selaku orang yang percaya pada Tuhan, orang yang telah mengaku percaya pada Tuhan, tentu kita juga dalam keseharian kita sepaham bersama bahwa kita ini semua adalah orang-orang yang telah dipanggil dan diutus oleh Tuhan mewartakan kabar keselamatan bagi dunia ini. Persoalannya adalah ketika kita dipanggil dan diberi tugas oleh Tuhan, adakah juga kita telah menyatakan pelayanan-pelayanan kita itu dengan tulus? Adakah kita juga telah melakukan pelayanan-pelayanan itu dengan penuh kerendahan hati dalam melakukan pelayanan itu? Ataukah justru dalam pelayanan kita sering kemudian melakukan pelayanan itu karena ada sesuatu yang kita harapkan? Ingat saudara-saudara, para murid itu meninggalkan zona nyamannya. Para murid itu meninggalkan pekerjaannya yang membuat mereka berhasil dalam dunia dan mengangkat pelayanan karena mengikut Tuhan. Nah, yang dibutuhkan oleh para murid adalah kuasa ilahi. Yang kita butuhkan juga dari setiap pelayanan kita adalah semangat untuk berani meninggalkan diri dalam artian zona nyaman kita. Artinya kita tidak membuat perhitungan. Kalau saya mengangkat pelayanan ini, berapa keuntungan atau jangan-jangan saya rugi? Dalam pelayanan itu kira-kira berapa persen budget yang saya akan dapat? Banyak orang dalam pelayanan itu hitung-hitungan. Kalau tidak ada yang saya bisa dapat, lebih baik tidak usah. Orang Toraja mengatakan den siara ka apa ladi sarolan tuyana tae la abiran kan di ibangamo. Nah, sebaliknya di sini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa kita melayani pelayanan kita itu dengan tulus. Kita melakukan pelayanan itu tanpa pamrih. Tetapi ingat, hal itu tidaklah mudah. Mengapa? Karena semua itu membutuhkan yang namanya komitmen dalam memberikan pelayanan bagi orang lain yang membutuhkannya. Tentu ada begitu banyak pelayanan yang ada di depan kita. Mari jemaat Tuhan, ketika kita bekerja di rumah sakit, layanilah pasien yang ada di rumah sakit dengan penuh ketulusan. Ketika kita bekerja di perusahaan, maka layanilah yang punya hubungan dengan perusahaan itu dengan sukacita. Ketika kita bekerja di sebuah instansi pemerintah, lakukanlah tugas kita itu dengan tulus, tanpa banyak perhitungan untung rugi. Ketika kita melakukan pelayanan di tengah-tengah jemaat, layanilah jemaat itu dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati. Dan kita percaya ada semangat yang diberikan Tuhan bagi kita. Ada begitu banyak pelayanan yang disiapkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi adakah kita juga mau melayani itu semua?
Adakah kita bersedia mengangkat pelayanan itu dengan tulus? Karena ketika kita melakukan semua itu, ingatlah bahwa ketika kita mengangkat pelayanan itu dengan penuh kesungguh-sungguhan, kita mengangkat pelayanan kita itu dengan penuh semangat, percayalah bahwa orang yang melayani tanpa pamrih telah disiapkan upah yang besar oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan memberkati jemaat dalam melayani tanpa pamrih. Amin. Saudara-saudara, mari bersama kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara, mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, dengan penuh keyakinan, mari bersama-sama kita berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Mari bersama-sama kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli ini, dan masing-masing mengaku dan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan Mazmur 116 ayat 12 hingga ayat yang ke-14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sambil pundi dijalankan, kita angkat pujian. Pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita tenangkan hati kita. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur di hari yang Engkau kuduskan ini. Engkau memberi kami waktu yang baik untuk boleh mengagungkan nama-Mu di tengah persekutuan kami, sekalipun kami beribadah di rumah masing-masing, tetapi kami percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Tuhan merangkulkan kami dalam satu keluarga untuk beribadah dan bersyukur bagi Tuhan. Terima kasih firman-Mu boleh kami dengarkan, mengajarkan kami arti sebuah pelayanan dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh melakukan pelayanan kami itu dengan tulus, tanpa pamrih, karena kami percaya Tuhan senantiasa menyediakan berkat dalam sepanjang kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di Jemaat Dadi. Mari Tuhan Engkau berkenan memberkati mereka semua dalam berbagai rencana dan pekerjaan yang mereka lakukan dan kerjakan. Biarlah Tuhan semua yang boleh kami rencanakan dan kerjakan itu boleh terjadi sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan, mendoakan jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam pergumulan. Ada yang bergumul karena sakit, ada juga yang bergumul karena mengalami duka cita karena kematian. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Kami doakan Ibu Yohana Mandaling, Ibu Esther Bunga, Ibu Hermin Bamba, Ibu M. Sende, Ibu Berta Sampe, Ibu Yohana Konda, Nyonya Elembang, Ibu Dina Kamolan, Bapak Simon K. Arruan, Nyonya Marta Tombi, Bapak Thomas Buntulobo, Bapak Franky Tulenan, Ibu Maria Sanda, dan Nyonya Agustina Lande. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah yang akan menyatakan kasih-Mu dan menganugerahi mereka kekuatan dan kesembuhan, sehingga mereka akan memperoleh kekuatan dan kesembuhan daripada Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan yang lansia. Kami berdoa Tuhan, mendoakan Bapak Suleman Padolo, Bapak Titus Tandi, Nyonya Marta Barung, Ibu Agustina Layukalo, Ibu A. Palialo, Bapak Simon S. Bongga, Bapak Igede Junigiri, Ibu Betadung, Ibu Maria Lumele, Nyonya Diana Bambang, Ibu Hermin Pagiling, Ibu M. Tandirerung, Bapak Petrus Mangopo, dan Bapak Benyamin Paembonan. Dalam masa-masa tua yang mereka alami saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan terus beri mereka kekuatan dalam menghadapi masa tua mereka, bahkan kekuatan iman kiranya Tuhan anugerahkan supaya iman mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa dengan jemaat-Mu yang mengalami duka cita karena kematian orang-orang yang kami kasihi. Orang tua kami yang telah meninggal, Ibu Alfrida Tandililing dan Ibu Rufina Rambung, orang tua dari Diaken Nyonya Elizabeth Pontoan. Kami berdoa Tuhan, Engkau hiburkan semua keluarga, kuatkan mereka menghadapi duka yang mereka alami ini. Biarlah dari duka yang mereka alami, oleh kuasa dan penyertaan-Mu mereka akan mengaminkan bahwa sekalipun mereka berduka, namun kasih Tuhan senantiasa menyertai mereka sehingga mereka boleh mengangkat beban duka ini hanya karena topangan dan kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, mendoakan jemaat-Mu yang mengalami sukacita. Banyak yang mensukacitakan kami semua Tuhan.
Jika jemaat-Mu bersukacita karena menerima berbagai-bagai berkat Tuhan, sempurnakan sukacita mereka. Jika mereka bersukacita karena pertambahan usia, Tuhan kami mohon, sukacita yang mereka alami Tuhan Engkau sempurnakan, sehingga di balik sukacita mereka Tuhan selalu ada pujian bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa bersama-sama, mendoakan seluruh jemaat-Mu yang mengalami dampak langsung dari pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan Engkau tidak akan pernah membiarkan kami mengangkat setiap beban yang kami alami, tetapi kami disanggupkan oleh-Mu Tuhan. Jemaat-Mu disanggupkan oleh Tuhan, sehingga seberat apapun ini yang kami alami bersama, tetapi Tuhan ada bersama-sama dengan jemaat-Mu dan jemaat-Mu boleh mengaminkan penyertaan Tuhan itu. Kami pun berdoa untuk persembahan syukur yang boleh kami beri. Tuhan berkenan menerima dan memberkatinya supaya itu menjadi persembahan yang sungguh berkenan bagi Tuhan. Berkat yang masih ada pada kami, biarlah berkat-Mu ini kami pergunakan dengan baik dalam kehidupan kami, memuliakan nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu di Jemaat Dadi dimanapun mereka berada di rumah masing-masing bersama semua keluarga, supaya mereka senantiasa merasakan berkat Tuhan itu melimpah bagi mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada minggu ini. Saudara-saudara, pergilah, Roh Kudus menguatkan dan memampukan saudara-saudara untuk menjadi saksinya dan melayani sesama. Kerjakanlah tugas panggilan saudara dengan penuh ketulusan, tanpa pamrih dan rendah hati. Ia mengutus-Mu. Dalam segala kelemahanku, aku tahu Allahku sempurna. Dia akan memampukanku untuk melayaninya seperti yang Dia kehendaki. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Allah dimuliakan, umat-Nya diberkati. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Sebelum kita kembali ke dalam kehidupan kita, mari kita tutup ibadah ini dengan pujian Tuhan mengutus kita.